Shalom ibu-ibu KWH Dasa yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa dan bertemu dan kita berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah saat ini. Semua oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena kasih bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita semua untuk bersaat teduh. Amin. Kita puji Tuhan. Bagi Yesus semuanya, hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, amin, pun waktuku miliknya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Sekali lagi, bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bagi Dia, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji, Dialah bagi Yesus. Amin. Bagi
Salam keluarga Hadasa, pada sehat semua ya. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur, beribu-ribu syukur kepadamu, sehingga kami masih bisa beraktivitas dan melaksanakan ibadah Hadasa ini Tuhan. Biarpun kami tidak bisa bertatap muka, tapi melalui media sosial ini, kami masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah Hadasa ini ya Bapak. Dan terima kasih juga atas kesehatan dan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk yang bertugas melayani pada hari ini Tuhan. Berkati mereka semua di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka ya Tuhan. Dan begitu juga yang membawakan firman pada hari ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam keluarga dan pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bertepuk tangan. Berikan senyummu satu sama lain, siapa yang ada di sekelilingmu. Senyum kita akan mempengaruhi suasana ruangan kita. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Sesungguhnya pengharapan kita hanya Yesus. Hanya satu-satunya Yesuslah jawaban hidup kita. Haleluya. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Hanya Yesus harapan hidup kita. Amin. Oleh karena kasih-Nya kita diselamatkan. Haleluya. Yang menyediakan bagiku di sorga, yang menyediakan bagiku di sorga, tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia, sungguh bahagia bila ku bersama Dia. Yesus, Dia harapan. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Katakan kembali, Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus penebus dosaku, penebus
dosaku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapan. Ibu-ibu saja, Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dia pohon keselamatan dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Yesus dia harapan. Yesus dia harapan. Sekali lagi. Yesus dia harapanku. Haleluya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, Adatsu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita butuh Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang gembur untuk siap untuk ditaburi oleh firman Allah. Amin. Yesus, ya Tuhan, kami butuh setiap saat. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Kaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan lebih sungguh lagi, ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam. Haleluya, memerlukan. Kaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Katakan kembali ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita orang yang lemah, hanya satu kekuatan kita, yaitu Tuhan yang pegang tangan kita. Firman-Nya lah yang akan memberikan kita kekuatan. Karena dalam firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya akan memberikan kesembuhan,
berikan jalan keluar. Haleluya. Katakan kembali, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Memerlukan Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau perlukan. Datang juru selamat, kami siap menerima firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita masih beribadah secara online. Kita mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan. Kita telah menaikkan pujian penyembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh suatu anugerah yang besar, kemurahan Tuhan kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, khususnya ibadah Komisi Wanita Hadasa. Terima kasih untuk kesempatan ini lagi. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati bagian firman Tuhan, merenungkan dan mencoba melihat apa yang Tuhan akan katakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Roh-Mu menolong kami, menuntun kami, agar kami Tuhan boleh melihat dengan jelas apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Dan Roh-Mu akan terus menuntun dan menolong kami, agar hidup kami ini menjadi kesaksian, karena kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat 19 sampai dengan 23. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 kita akan baca mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan membaca untuk kita semua. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengikutinya melalui Alkitab ataupun melalui handphone yang ada di tangan Bapak Ibu. Mari kita ikuti pembacaan ini. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka.
Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali membaca bagian ini, dan banyak surat-surat Paulus yang telah kita baca, yang telah kita renungkan, dan mungkin sudah banyak yang kita praktekkan. Bapak Ibu kalau boleh melihat ke belakang, jika kita membaca surat-surat Rasul Paulus, ada satu benang merah yang di dalam semua suratnya selalu dia katakan, selalu disampaikan dan dituliskan di sana. Hal yang mendasar di dalam surat-surat Paulus adalah pemberitaan Injil. Artinya apapun keadaannya, apapun situasinya, kita harus tetap memberitakan Injil. Makanya di dalam suratnya Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ini adalah suatu statement, suatu pernyataan yang tegas bahwa di dalam hidupnya, di dalam setiap perilaku yang dilakukan, itu harus memberitakan Injil. Ini dilatar belakangi oleh pengenalan Rasul Paulus akan Kristus. Kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang belakangan muncul. Artinya memang Rasul Paulus tidak diberikan langsung oleh Tuhan Yesus, tetapi Rasul Paulus bertemu dengan Yesus dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda, dan itu membawa pembaharuan, dan itu membawa suatu semangat, dan itu membawa api dalam dirinya. Sampai akhir hidupnya Rasul Paulus menyatakan loyal, kesetiaannya kepada firman Tuhan, yang berarti kesetiaannya kepada Kristus. Kristus yang memanggil dia menjadi hamba, menjadi rasul, menjadi perintis gereja, dan juga penasehat bagi jemaat-jemaat yang didirikan. Dan sampai saat ini pun surat-suratnya masih terus kita baca, dan kita diberkati dari firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Pagi hari ini mari kita melihat apa yang menjadi tema, apa yang menjadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini. Bapak Ibu, seperti tadi sudah saya katakan bahwa Rasul Paulus dalam bagian ini menyatakan Injilnya. Saya memberikan tema judul pada khotbah kali ini, yaitu memenangkan sebanyak mungkin orang, yang ada di dalam pasal ini juga, ayat yang ke-19, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Memenangkan sebanyak mungkin orang. Memenangkan artinya bahwa kita membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus sehingga mereka mengenal Kristus. Kerinduan ini adalah kerinduan yang mulia. Seharusnya ini tidak menjadi beban Rasul Paulus, dan ini menjadi beban bagi setiap kita, tidak hanya hamba-hamba Tuhan, tidak hanya majelis, tidak hanya pengurus gereja, tetapi ini pun menjadi beban, ini pun menjadi tanggung jawab, ini pun harus menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kita semua dalam keadaan COVID sekarang ini banyak yang kita pikirkan, begitu banyak hal-hal yang tereduksi, baik itu mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi pekerjaan kita, sekolah anak-anak kita, usaha pekerjaan kita. Mungkin ada bagian-bagian yang menurun, tereduksi karena keadaan ini. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tetap kembali kepada tujuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebenarnya kita adalah orang-orang warga negara surgawi. Kita masih hidup di dunia, tetapi cara berpikir kita harus seperti orang-orang warga negara surgawi. Artinya kita ada di bumi ini, ada satu misi, ada satu tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Salah satunya adalah untuk menyatakan kabar baik bagi sebanyak mungkin orang. Untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan ini menjadi
contoh bagi kita semua. Yang pertama di ayat ke-9 dikatakan bahwa sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Hal ini adalah suatu penegasan yang berarti pada dasarnya aku bebas terhadap semua orang. Pada dasarnya ada hak saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ada hak saya sebagai seorang rasul. Tetapi kita lihat di sini yang ditekankan oleh Rasul Paulus meninggalkan haknya secara sukarela, secara tulus. Karena apa? Untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada memang bagian-bagian yang menjadi hak kita, dan kita pantas dan wajar sekali kita mendapat, meraih dan mengambilnya. Tetapi kalau kita pikir-pikir, demi pemberitaan Injil akan lebih baik ketika saya tidak mengambil hak itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Artinya dia katakan dia bebas. Artinya dia katakan bahwa dia seharusnya tidak terikat dengan satu aturan, tetapi karena kerinduannya untuk menyampaikan berita Injil, memenangkan sebanyak mungkin orang, dia tidak mengambil haknya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan jemaat yang ada di rumah, khususnya ibu wanita hadasah. Terkadang ada bagian-bagian yang seharusnya kita bisa ambil, seharusnya kita bisa klaim sebagai hak kita. Tetapi karena dorongan hati kita, jika kita mengambil hak tersebut, Injil tidak diberitakan. Lebih baik kita meninggalkan hak kita, dan dengan itu Injil diberitakan. Dan ini adalah suatu contoh yang simple ya Bapak Ibu sebenarnya, tetapi dalam prakteknya mungkin kita menemukan kesulitan. Karena di dalam dunia ini memang ditekankan apabila kita sudah melakukan kewajiban kita pantas dan layak mendapatkan hak kita. Apabila kita sudah melakukan bagian-bagian kita, seharusnya ada upah yang menjadi bagian kita, dan itu layak kita terima, dan itu layak kita ambil. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan di sini bahwa tidak semua demikian. Ketika hati kita sudah terarah kepada Kristus, harusnya kita dapat meninggalkan hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan di sana di ayat yang ke-20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Artinya kesimpulan daripada bagian ini sampai dengan ayat yang ke-22 dikatakan Rasul Paulus, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Menjadi seperti, tidak mudah untuk menjadi seperti Bapak Ibu. Jika kita adalah orang-orang yang dalam tanda kutip berekonomi mapan, kita sulit untuk membuat diri kita menjadi orang-orang yang berkekurangan. Tetapi Rasul Paulus menekankan di sini bahwa kita harus mampu menjadi seperti, menjadi segala-galanya seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya kembali itu lagi untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Apabila kita mempertahankan keadaan kita, apabila kita mempertahankan status kita, kemungkinan besar akan sulit bagi kita untuk membawa jiwa bagi Kristus, membawa orang-orang di sekitar kita kepada Kristus. Makanya ini adalah suatu pengorbanan yang mendasar, suatu pengorbanan yang cukup berat, tetapi Rasul Paulus dengan rela dapat melakukannya. Sebenarnya Rasul Paulus berhak untuk menerima pemberian-pemberian dari jemaat. Tetapi jika Bapak Ibu membaca surat-surat Rasul Paulus, tidak semua pemberian itu dia terima. Bapak Ibu bisa membaca dan melihat bahwa Rasul Paulus bekerja untuk menghidupi pelayanannya, menghidupi dirinya dan rekan-rekan sepelayanannya. Ini adalah bukti bahwa tidak dia menjadi segala-galanya. Artinya dia boleh menjadi pekerja
dia boleh menjadi orang-orang seperti yang belum mengenal hukum Taurat, atau orang yang ada di bawah hukum Taurat, dia bisa menjadi seperti orang Yunani, tetapi lihat bahwa tujuannya adalah untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Jika kita ada dalam suatu wilayah, mungkin kita adalah orang-orang yang berpendidikan, tetapi ketika kita masuk kepada orang-orang yang berpendidikan terbatas, ada baiknya kita harus berbaur dengan mereka. Artinya kita hidup seperti mereka, kita berpikiran seperti mereka. Dengan demikian kita akan lebih dapat diterima. Dengan demikian apa yang mau kita sampaikan, Injil itu akan bisa mereka terima. Inilah dua bagian yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ketika hati kita rindu untuk menyampaikan kabar baik, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus rela menanggalkan hak kita, karena dengan demikian kita mungkin dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Yang kedua, kita harus menjadi seperti, artinya menjadi segala-galanya bagi banyak orang. Artinya kita memposisikan diri kita seperti orang-orang di sekitar kita, sehingga ketika Injil kita beritakan, mereka boleh menerimanya dengan hati yang tulus, sehingga mereka diselamatkan. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada saat ini, kiranya ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Engkau berkati firman ini menjadi kekuatan bagi diri kami. Kami berdoa untuk Komisi Wanita Adasa. Tuhan tolong setiap program kerja yang dilakukan, agar Engkau Tuhan boleh memberkati. Ibu-ibu pengurus, Engkau berkati Tuhan, dengan kekuatan hikmat Tuhan, mereka boleh melakukan tugas bagian mereka dengan baik. Kami tidak lupa mendoakan bangsa kami, negeri kami Indonesia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan melindungi bangsa kami, negeri kami Indonesia. Para pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap usaha-usaha yang mereka lakukan, kerja keras yang dilakukan, Tuhan berkati, sehingga itu membuahkan hasil yang maksimal. Negeri kami ini boleh berlalu Tuhan dari pandemi COVID ini, dan kami Tuhan boleh melihat negeri kami boleh kembali berjaya, boleh kembali melakukan hal-hal yang baik, dan Tuhan negeri kami ini semakin besar dan semakin dikenal oleh dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk bangsa negeri kami Indonesia, Pak Presiden dan Wakil, lembaga-lembaga tinggi negara, kota kami Cileri Depok dan sekitarnya, mohon perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami yang tidak sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam.